Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Wali Kota Prabu Muli, Gubernur Sumatera Selatan, dan pemerintah setempat dan pemerintah Indonesia semuanya, tolong pulangkan saya ke Indonesia. Saya sudah tidak tahan lagi di sini. Saya mau pulang. Saya terpaksa ganti majikan Cina, oke. Tapi saya sudah tidak betah lagi. Saya terpaksa karena ganti rugi 26 juta. Saya tidak ada duit. Nggak ada uang. Tolong saya, pulangkan saya. Guys, sudah simak video tadi kan? Nah, ini sambil kita lihat penjelasannya dan seperti apa. Ini ada pelajaran penting untuk teman-teman yang proses ke Singapura, karena ada seperti ini. Kalau Mbak ini dalam info yang tersebar itu dia katanya CV atau calling visa itu biasa terjadi di Singapura. Jadi majikan ataupun agensi, biasanya sih majikan ya, dia ngurusin visanya, ngurusin IPA-nya ya, work permit-nya, izinnya itu, kemudian dikirim ke Indonesia. Ketika udah ada itu dia berangkat ke sana, kemudian gabung sama agensi, kemudian dia uruslah dari sana, termasuk masuk Cisco dan lain sebagainya itu urus dari sana, dan akhirnya dia bekerja ke tempat majikan tersebut ya. Dan banyak yang seperti itu proses pertama. Proses kedua ada yang GPN. GPN itu hampir sama dengan calling visa sih sebenarnya, ataupun dia ada perbedaannya karena PT itu sudah bekerja sama dengan agensi yang ada di Singapura. Dia diberangkatin ke Singapura dulu dengan visa, biasanya ini sih visa tanpa visa ya, karena Singapura bebas visa, kemudian di sana 30 hari dia dicarikan majikan ataupun IPA-nya itu ya, untuk menguruskan di MOM-nya itu. Dan kedua dan ketiga adalah proses resmi itu yang prosedural, dia ID Rekom di Indonesia dan lain sebagainya. Nah, kita simak nih bagaimana nih kejelasannya tentang terkait kasusnya Mbak ini, karena BP2MI itu mengaku nggak ada dana untuk pemulangan dari Malaysia, dari Singapura ya. Padahal ya biaya yang dibebankan juga cukup tinggi kan, sekitar 30-an juta. Ya memang segitu sih biasanya. Dan keuntungan PT ya, kalau proses-proses seperti ini keuntungan agensinya juga gede banget gitu ya. Nah, kita simak dulu ya. Kita simak apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus teman-teman hindari semua dari kasus-kasus seperti ini biar tidak menimpa ke teman-teman yang lain. PMI tak bisa pulangkan PMI asal Prabu Muli akibat efisien anggaran. Seorang pekerja migran Indonesia atau PMI asal Prabu Muli, Sumatera Selatan, Puspa Dewi berusia 36 tahun, meminta untuk dipulangkan dari Singapura setelah mengalami perlakuan kerja di luar ketentuan yang disepakati. Namun proses pemulangannya terkendala karena Balai Pelayanan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Sumatera Selatan tidak memiliki anggaran untuk membiayai kepulangannya. PLT Kepala BP3MI Sumsel, Aminah, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Singapura dan agensi terkait guna memastikan kelancaran proses pemulangan. Namun, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran, BP3MI tidak dapat menanggung biaya kepulangan PMI tersebut. Kami hanya dapat memfasilitasi komunikasi antara pihak terkait serta mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, ujar Aminah, Sabtu 15 Februari 2025. Diketahui Puspa Dewi berangkat ke Singapura tanpa mengikuti prosedur resmi. Namun setelah tiba di sana, ia mengurus dokumen melalui agensi dan akhirnya dinyatakan legal untuk bekerja. Alasan utama Puspa ingin dipulangkan adalah karena ia dipekerjakan melebihi batas waktu yang ditetapkan serta diminta membayar 26 juta rupiah sebagai pengganti kerugian kepada pihak agensi. Saat ini BP3MI telah berkoordinasi dengan Pemkot Prabu Muli yang direncanakan akan menanggung biaya kepulangan Puspa. Namun kepastian jadwal kepulangannya masih belum dapat dipastikan. Oke, dan itu adalah informasinya. Nah, ini memang beda dengan Taiwan, beda dengan Hong Kong ya, yang prosesnya untuk tidak resmi itu atau GPN ataupun calling visa seperti ini tidak semudah di Singapura, dan ini bisa menjadi perhatian khusus dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya, karena Singapura terlalu longgar aturannya, terlalu ini hingga banyak yang unprocedural, walaupun dia berangkatnya unprocedural dan di sana bisa dijadikan resmi seperti itu, tapi ini rawan sekali ya. Dan ya tahu sendiri bekerja di Singapura itu menurut pengakuan teman-teman memang lebih berat dan membutuhkan ekstra tenaga, ekstra kesabaran dan lain sebagainya, sehingga ya semoga ke depan
penempatan ke Singapura diperbaiki oleh pemerintah Indonesia sehingga tidak ada lagi yang namanya penempatan unprosedural dan seperti ini, dan perlindungan di sana lebih baik lagi walaupun negaranya kecil ya. Nanti Singapura tuh banyak digunakan dengan cara seperti ini, dan tidak sedikit PT-PT juga yang melakukan atau penempatan ke sana itu GP-an. GP-an tuh hampir sama dengan ini, bahkan potongannya itu lebih gede lagi ya. Karena saat ini potongan ke Singapura tuh ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan bahkan GP-an pun ada yang 9 bulan potongan itu dia tidak terima gaji, itu ada juga yang seperti itu, tapi hanya 1-2 yang berani melaporkan. Karena untuk mekanisme laporan sendiri kalau nggak punya orang kenal dengan orang dalam ataupun orang yang di BPDM itu susah sekali ya, susah sekali laporannya itu. Kalau orang-orang biasa biasanya memang agak susah mencapai laporan atau menemukan line laporan itu, memang tidak semudah itu ya. Jadi ini jadi pelajaran penting untuk teman-teman semuanya. Pertama, keluar negeri itu memang mental ya, apalagi ke Singapura, apalagi ke Hong Kong gitu juga lumayan berat juga, ke Taiwan juga berat juga sebenarnya, semuanya hampir sama ya, tergantung kita dapat majikannya seperti apa ya. Itu ke mental, niat dan lain sebagainya itu harus kita persiapkan betul-betul sebelum kita berangkat ke luar negeri. Karena kalau udah berangkat ke luar negeri, semua pembiayaan itu tidak lagi bisa free. Ketika hal seperti ini terjadi, maka agensi tidak mau rugi. Ketika dia lewat PJTKI juga dia ada tanggungan juga ke finance atau ke bank tempat pembiayaan itu, dan semuanya itu tentu tidak bisa free begitu saja dan selalu ada biaya yang dibebankan kepada PMI. Siapa yang rugi? PMI kembali. Tidak sedikit PMI yang mengalami hal seperti ini, kemudian pulang nggak selesai kontrak, dia harus jual tanah, jual sawah, jual yang lain-lain, akhirnya terjual karena kegagalannya. Pertama, kurangnya persiapan mental, kurangnya persiapan diri untuk menjadi PMI. Karena menjadi PMI bekerja di luar negeri itu biasanya yang dijanjikan oleh para PL, para sponsor, para PT biasanya yang enak-enak aja, gajinya gede, ininya gede, nggak pernah dikasih tahu bekerja di sana itu berat loh gitu. Nggak pernah ada yang begitu. Bahkan nih sekedar mengatakan aja kamu 24 jam di rumah majikan bersama pasien. Itu sedikit sekali yang mengatakan hal ini, dan itu tuh berat pekerjaannya. Sedikit sekali yang kasih hal itu. Rata-rata yang dikasih adalah enaknya sampai di luar negeri dia down, dan seperti ini yang terjadi. Jadi ini jadikan pelajaran penting untuk teman-teman semuanya yang saat ini akan berproses menjadi PMI. Persiapkan mental kalian, persiapkan jiwa kalian, dan pokoknya persiapkan segalanya, karena tidak sedikit yang akhirnya mentalnya terganggu. Harapan kita hal seperti ini tidak terjadi lagi. Penempatan ke Singapura lebih diperketat atau disesuaikan dengan aturan yang berlaku di Indonesia, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Itu harapan kita kepada pemerintah, dan semoga teman-teman yang menjadi PMI lebih terlindungi lagi oleh pemerintah, karena bagaimanapun PMI adalah sumber devisa nomor 2 terbesar di Indonesia.